Nah, di alinea inilah Bapak Ibu proses pengangkatan rekan-rekan yang tidak tes, di mana Kepala BKN Prof. Zudan Arif menyampaikan kali ini kita akan mengupdate informasi kabar baik ataupun juga kabar buruk bagi rekan-rekan non-ASN, di mana di sini kita mengetahui BKN telah melanggar undang-undang, di mana 180.308 non-ASN akhirnya diangkat juga tanpa tes. Apakah ini adil kebijakan yang diambil BKN? R2, R3, R4, dan R5 yang sudah bersusah payah mengikuti tes akhirnya harus rela dengan rekan-rekan ini diangkat tanpa tes. Bagaimana info lengkapnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita menjelaskan informasi berkaitan dengan rekan-rekan yang 180.000 diangkat tanpa tes di dalam siaran pers yang disampaikan BKN, kita baca dulu informasi di sini Bapak Ibu, bahwa ratusan ribu honorer database BKN tak masuk gerbong P3K paruh waktu. Oh, nasibnya bagaimana? Nah, ini Bapak Ibu sebenarnya sebagaimana tertuang dalam Kemenpan RB 16 yang mengatur tentang paruh waktu, bahwa kalau kita mengacu pada Permenpan RB ini, di mana sebenarnya hanya 2 kategori saja yang nanti akan dijadikan paruh waktu. Namun nanti kita akan dapati dalam siaran pers BKN ini, di mana akan ada penambahan kriteria kategori non-ASN yang tidak masuk dalam Kemenpan RB 16 itu akan dijadikan paruh waktu. Di mana di diktum kelima Kemenpan RB dinyatakan bahwa pengadakan P3K paruh waktu dilaksanakan bagi honorer database BKN. Adapun kriteria honorer database yang bisa diangkat menjadi paruh waktu adalah yang mengikuti seleksi CPNS 2024 tetapi tidak lulus baik SKD maupun SKB, atau telah mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K 2024 tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan alias tidak mendapat konfirmasi baik tahap 1 tahap 2. Nah, inilah saja kriteria yang dijelaskan di dalam Kemenpan RB rekan-rekan yang dinyatakan dapat paruh waktu. Dengan demikian dipastikan masih banyak honorer yang nasibnya belum jelas yang tidak akan terangkut dalam gerbong P3K paruh waktu. Mengapa demikian? Karena mereka tidak mendaftar sama sekali, baik karena ada kendala maupun tidak direkomendasi oleh BKD. Di mana di sini dijelaskan ada 2 kategori yang tidak bisa menjadi paruh waktu sesuai dengan Kemenpan RB, yaitu honorer database yang tidak ikut mendaftar pada seleksi P3K 2024. baik tahap 1 maupun tahap 2. Nah, sekali lagi nanti dalam edaran ini BKN telah melanggar Kemenpan RB tadi dan melanggar undang-undang, di mana nanti rekan-rekan yang tidak ikut tes itu akan diangkat akan diangkat menjadi paruh waktu juga. Di mana rekan-rekan yang dapat ikut tes itu tahap 1 ada 1.568.614. Sedangkan yang mengikuti tahap 2 ada 116.498. Ini yang database ya. Dengan demikian terhitung dari 1,7 ini yang dapat diakomodir hanya 1,6 sekian. Nah, inilah yang dapat diakomodir baik menjadi P3K full maupun P3K paruh waktu. Sehingga kalau kita kurangi di sini akan ada 180.308 orang yang dinyatakan tidak mendapatkan kesempatan ikut tes. Jika kita mengacu pada Kemenpan RB 16 ini, bahwa mereka ini tidak akan dapat diangkat menjadi ASN. Meskipun dikatakan di sini belum ada keterangan resmi mengapa 183 itu masih belum bisa mendaftar. Apakah karena banyak yang sudah tidak aktif ataupun bagaimana? Serta belum ada regulasi yang mengatur nasib mereka ke depan. Apakah bakal dirumahkan atau terkena PHK? Akan tetapi di dalam siaran pers BKN 183 itu akan diangkat menjadi paruh waktu Bapak Ibu, padahal mereka tidak tes. 1.608.743 non-ASN database telah mendaftar seleksi P3K 2024. Ini wajar ya jika mereka diangkat menjadi ASN baik full maupun paruh waktu karena mereka mengikuti tahapan. Pendaftaran seleksi P3K tahap 2 resmi berakhir pada 20 Januari setelah dilakukan perpanjangan beberapa kali untuk memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada non-ASN atau tenaga honorer, dan khususnya lagi mereka yang telah terdata di dalam database PKN. Tidak hanya itu, sebelum pendaftaran berakhir, pemerintah melalui Pansamnas juga telah menetapkan kriteria pelamar tambahan, di mana non-ASN database BKN ini dapat mendaftar seleksi P3K tahap 2 sesuai syarat ketentuan yang diatur di dalam Kemenpan RB 15 tahun 2025. Padahal sebenarnya untuk database BKN ini adalah hanya tahap 1 kemarin ya. Nah, melalui kesempatan perpanjangan pendaftaran itu, terhitung non-ASN database BKN yang mendaftar pada tahap 2
itu adalah 116.498. Sedangkan tahap 1 mencapai 1.568.614. Hal ini sejalan dengan fokus pemerintah untuk menyelesaikan non-ASN yang terdaftar di database BKN sesuai amanat undang-undang. Dengan demikian, terhitung dari 1,7, itu ada 1,6 yang telah terakomodir pada seleksi P3K tahap 1, tahap 2 untuk non-ASN database BKN yang tidak memenuhi syarat pada tahap seleksi kompetensi tahap 1. Dan TMS pada seleksi SKD dan SKB bagi CPNS itu kebijakannya akan tetap dijadikan paruh waktu. Ini masih dapat diterima karena mereka telah melalui tahapan baik tahapan untuk administrasi dan mengikuti tahapan seleksi CAT BKN. Nah, di alinea inilah Bapak Ibu proses pengangkatan rekan-rekan yang tidak tes, di mana Kepala BKN Prof. Zudan Arif menyampaikan bahwa seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2 termasuk kriteria pelamar tambahan yang diterbitkan lewat Kemenpan RB di tengah pendaftaran tahap 2 merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk menyelesaikan non-ASN database sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, selain itu, para non-ASN database BKN yang belum terakomodir dalam seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2, yaitu ada 183.000 lebih tadi, juga akan dialihkan dalam kebijakan pengadaan P3K paruh waktu. Nah, ini padahal mereka tidak tes di mana implementasinya akan dimulai dilaksanakan setelah rangkaian seleksi P3K tahap 1, tahap 2 rampung dilakukan. Inilah sikap keseriusan BKN bersama Kemenpan RB untuk menjalankan amanat Undang-Undang ASN. Demi undang-undang, BKN sendiri telah melanggar undang-undang bahwa rekan-rekan ini sebenarnya harus tes tetapi dinyatakan tidak tes, namun tetap akan diakomodir jadi P3K. Nah, di alinea terakhir disebutkan Kepala BKN juga tidak berhenti mengingatkan agar instansi pemerintah, daerah dan instansi pusat tidak lagi mengangkat tenaga non-ASN ataupun sejenisnya, dan kami meminta komitmen pejabat pembina kepegawaian untuk mentaati dan menjalankan amanat Undang-Undang ASN secara bersama-sama. Mari kita selesaikan tugas besar ini bersama BKN dan Kemenpan RB, himbaunya. Nah, ini Bapak Ibu surat terbaru walaupun ini mungkin menjadi kabar baik bagi rekan-rekan yang tidak dapat mengikuti seleksi, tapi ini menjadi kabar buruk bagi rekan-rekan yang selama ini sudah mengikuti seluruh tahapan, karena dikatakan undang-undang harus seleksi walaupun itu formalitas, namun ternyata BKN telah melanggar aturan itu dengan akan mengangkat rekan-rekan yang sama sekali tidak ikut tes untuk tetap jadi P3K paruh waktu. Bagaimana menurut rekan-rekan semua? Silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.